Ya, dalam segmen ini kita masih akan membahas kaitannya nih dengan organ intim wanita. Dan salah satunya yang berkaitan dengan kesehatan, ini seringkali terluputkan. Ya. Nah, biasanya jarang diperhatikan dan bisa menimbulkan keluhan-keluhan seperti misalnya bau yang tidak sedap, atau mungkin keputihan, cairan yang terlalu berlebihan. Nah, inilah yang akan kita bahas di sini nih, Melanie. Yes. Ada salah satu metode yang lagi marak nih dikembangkan oleh para wanita, yaitu adalah dengan cuci vagina. Memang nih ada oke. macam-macam nih di Iya, iya, masyarakat. Ada yang tradisional, Yes, misalnya, ratus. nah Ya, pernah dengar benar. ratus. Ya. Biasanya Terus? untuk ini loh, ibu-ibu muda Yes, atau yang ingin benar-benar. melakukan pernikahan. Iya, Nah, biasanya iya. ratus tuh untuk menjaga kebersihan aja sebenarnya. Betul. Kemudian juga ada teknik ya yang non tradisional. Salah satu adalah dengan cuci vagina itu Iya. atau terapi ozon juga bisa. Nah, kalau dari Dokter Stella kalau secara medis nih kan cuci vagina tuh memang ada ya di klinik-klinik dan rumah sakit ya. Betul sekali. Jadi kita harus tahu kenapa sih terjadi ada yang dibilang sebagai cuci vagina itu, oh nanti manfaatnya luar biasa. Karena memang 70% perempuan akan mengalami yang namanya keputihan. Iya, iya. Nah, keputihan ini kadang-kadang ada yang salah kaprah, lendir normal dibilang keputihan. Yang keputihan bener kagak diobatin. Iya, Nah, dicuekin aja. yang pertama kita harus mengenali lendir apa sih yang keluar dari vagina kita. Iya. Apabila warnanya masih bening, terus kemudian dia munculnya di masa subur, itu adalah lendir normal dari mulut rahim. Nah, apabila dia warnanya sudah mulai kayak seperti yogurt, atau Kuning mulai gitu ya? gatal, atau kekuningan, atau sampai harus ganti panty liners berkali-kali, nah itu sudah masuk infeksi. Apalagi kalau sudah ada keluhan ya, gatal, Betul. panas, dan mengganggu ya. Nah, kenapa sih di Indonesia ini sangat laku sekali yang namanya cuci vagina atau Iya. vaginal douching atau bahkan ratus? Karena wanita Indonesia itu agak tertutup untuk area intimnya. Jadi sebisa mungkin dia memelihara dengan baik tapi tidak mau ketahuan kalau misalnya dia melakukan treatment-treatment Sendiri tertentu. gitu ya, Dok? Sehingga akhirnya douching Pilih sendiri. menjadi pilihan. Nah, itu juga pernah nih oke, ada yang jual nih di pasaran nih. Kalau Melanie betul. pernah ada tawaran nih, douching untuk membersihkan vagina. Di Amerika nih sempat marak. Jadi isinya tuh ternyata adalah campuran dari air, cuka, dan bubuk baking soda. Betul. Akhirnya Itu aman, Dok? digunakan. Nah, itu dia. Dokter Stella, menurut medis aman nggak sih sebenarnya? Kayak baking soda bikin kue, Dok. Biar kembang. Biar kembang. Jadi sebenarnya Iya, iya, iya. sebenarnya vagina akan membersihkan sendiri karena dengan cairan yang normal yang ada di vagina dia akan keluar. Sehingga sebenarnya dari kita dokter kandungan tidak menyarankan untuk douching apalagi terlalu sering. Karena apa yang dimasukkan kadang-kadang aneh-aneh. Oke, kalau yang itu air bersih mungkin masih Masih aman. oke, tapi harus diingat air berbeda dengan lendir. Jadi walaupun dibilas air berkali-kali, kelembapan vagina akan berkurang sehingga saat melakukan hubungan intim biasanya akan gampang iritasi. Terus yang kedua, kadang-kadang yang dimasukkan adalah pewangi katanya biar Ya, betul. vaginanya Wangi. wangi, Ya. jadi dikasih parfum. Nah, itu juga bisa mengganggu keseimbangan flora dan yang ada di vagina sehingga akhirnya terjadi infeksi. Aku kadang-kadang kalau Antiseptik. misalnya, terutama lagi hamil kadang-kadang kan keputihan tuh memang suka terjadi gitu ya, Dok. Kalau antiseptik sebetulnya sejauh mana dan frekuensi dipakai untuk bisa dibilang aman gitu, Dok? Sebenarnya antiseptik juga tidak dianjurkan Mbak Melanie. Masa? Karena dia bisa membunuh si lactobacillus yang normal ada di vagina. Jadi tentara yang jagain itu ikut Itu mati. Karena dia tidak memilih si antiseptik itu dia Semuanya. memilih, oh ini si lactobacillus, ini si Mau jahat. kamu baik, mau jahat, no. Semuanya. Kena semua. Wah, tentara saya pada mati doang. Si antiseptik mulu lagi. Karena kan lagi hamil kadang-kadang kan bagian itu kan Basah, lembab. betul. Iya, iya benar-benar. Oh gitu. Solusinya gimana tuh, Dok? Jadi memang cara perawatan untuk Miss V kita yang baik adalah hanya membasuhnya dengan air yang bersih. Oh, nggak pakai sabun? Sabun hanya bagian luar, tidak masuk ke dalam vagina. Seperti itu. Jadi hanya air hangat yang bersih. Dok, sabun ada yang kadang-kadang kerasa di vagina tuh ini loh, sakit. Betul, Itu makanya harus kenapa tuh? dilihat sabunnya pun harus yang mild, yang lembut. Sehingga makanya diciptakanlah sabun-sabun khusus untuk area V yang pH-nya 4,5. Nah, kalau ratus beda lagi. Kalau Kalau ratus ratus sama Kan itu diuapin juga, diasupin. diuapin juga. Tapi kalau douching kan dia masuk seperti ini nih ya, douching ini seperti ini. Contohnya ini ya, ini entah Dok, cairannya, ini entah cairannya antiseptik, parfum atau apa, dia masuk. Jadi kita dalam kondisi duduk di toilet duduk, kemudian kita masukkan ini ke dalam vagina, masuk mentok sampai ke mulut rahim di sini, kemudian kita squeeze botolnya, di squeeze, nah sehingga dia membasahi area vagina semuanya. Nah ini sebenarnya douching. Nah coba bayangkan di sini kalau misalnya lactobacillusnya banyak, kemudian dibunuh oleh antiseptik ya sudah.
Nggak ada yang jaga lagi. Nggak ada yang jaga lagi. Akibatnya kalau kuman jahat kebetulan yang masuk dan berkembang di sana. Apalagi Wah, daya tahan jadi tubuh lagi infeksi. turun. Nah, jadilah. Oh, jadi dowsing sebenarnya kurang aman dong dok? Betul. Tapi di kedokteran juga ada salah satu terapi yang mirip-mirip, yaitu dengan menggunakan terapi ozon, Ozon, namanya. betul. Oh, oke. Pernah dengar? Pernah dengar. Pernah Itu- dengar ya? Kalau kayak gitu aman tuh kalau ozon. Ozon memang sudah ada penelitiannya dan sudah dibuktikan secara klinis bahwa ozon itu kan O3, jadi adalah senyawa oksigen yang tidak stabil, sehingga apabila kalau kita masukkan contohnya alat ini adalah produksi ozon, kemudian kita sambungkan dengan selang yang Ya. sudah steril, kemudian kita ada probe vaginanya. Dan tentunya semua alat ini steril ya. Ya, steril. Nah, ini probe vaginanya, kemudian ini juga sama. Kemudian dimasukkan ke dalam vagina, di vagina aja, jadi tidak sampai masuk ke dalam rahim. Nah, kemudian nanti kita bisa setting timernya mau berapa banyak, 10 menit, 20 menit. Nah, O3 ini karena bentuknya tidak stabil, dia bisa mengganggu bakteri. Jadi bakteri itu kan dia punya dindingnya. Dindingnya itu dari lemak, protein, kita bilang fosfolipid. Nah, itu dia bisa menghancurkan bakteri-bakteri tersebut. Sekaligus dia membuat sirkulasi oksigen dalam vagina ini lebih bagus, sehingga pembuluh darahnya lebih besar, sehingga sel darah putih banyak di sini untuk melawan bakteri-bakteri tersebut. Nah, itu yang lebih aman, Mbak Mela. Lebih aman justru ya ozon. Betul. Tapi ini dilakukan di kedokteran. Betul, di klinik-klinik klinik-klinik ya. kandungan biasanya. Yang pasti yang sudah berkompetensi tentunya. Betul. Oke. Kalau cuci vagina tuh biasanya untuk apa sih dok? Atau biasanya kalau habis menstruasi dilakukan itu bahaya nggak gitu? Kalau ya kadang-kadang gitu kan, abis menstruasi, duh dok saya Bersih ngerasa kok gitu. kayaknya kurang bersih, ada masih bau-bau atau kadang-kadang masih ngerasa sedikit gatel. Iya, iya. Nah memang harusnya memang bisa dibersihkan, tapi satu dengan air hangat yang bersih saja. Air hangat yang bersih aja. Betul. Oke. Kalaupun sabun hanya di luar saja ya Di luar dok? saja dan aja. harus sabunnya yang mild atau yang khusus untuk Kalau area wanitaan. organ sabun-sabun yang suka dijual pencuci vagina gitu, yang suka di supermarket yang umum lah gitu, itu termasuk aman dok untuk dipakai daily? Kalau untuk area feminin ya, untuk Oke dipakai aja. daily oke. Oke. Tapi untuk di rumah nih, mungkin pemirsa di rumah juga ingin melakukan cuci vagina sendiri yang aman. Tipsnya dari dokter sendiri gimana dok? Nah, jadi pertama kita harus mengenali vagina kita sehat atau tidak. Kalau memang dia sehat, jangan diapa-apain. Mungkin sebaiknya kita bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung lactobacillus. Seperti Misalnya? Yakult, Yogurt ya? yogurt, ya, atau produk-produk Dari? Fermentasi. dairy, ya, atau probiotik. Nah, probiotik yang dijual di pasaran itu boleh. Nah, sehingga akhirnya balancing si flora kita. Nah, tapi kalau misalnya ternyata memang sampai terjadi infeksi, mungkin infeksi ringan ya. Kalau infeksi berat harus konsultasi. Kalau infeksi ringan boleh kita basuh dengan air hangat yang bersih dan kita bisa dibersihkan sampai ke dalam, kemudian luarnya pakai sabun yang ringan. Oke. Panty liner sendiri dok sebetulnya penggunaannya untuk vagina sendiri kesehatannya? Tidak ada masalah untuk panty liner selama diganti berkala. Berkala, Jadi kalau oke. kita pakai satu panty liner terus-menerus selama 1 Hari, hari, iya. itu kan lembab. Lembab, Nah, iya. otomatis bakteri dan jamur sangat-sangat happy di dalam. Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak ya dok ya. Iya. Aduh aku senang loh konsultasi biasanya ke klinik kan 200.000 loh ya kan. Sekarang aku free di sini Enggak, asik. kamu malah dibayar. Oh iya bener. Sering ajak aku ya. Aku gak perlu ke objek lain kalau gitu. Habis ini masih ada informasi buat Masih ada kamu. lagi? Oke Iya, deh. karena informasi ini penting banget buat calon anak kamu nanti. Yes, betul sekali. Bagaimana caranya meningkatkan stamina bagi anak Anda, yaitu dengan buah-buahan. Sesaat lagi, tetap di Dokter Os. Pancaroba ya sekarang Lagi ya, pancaroba. banyak. Jadi beberapa penyakit bisa aja muncul dan ini berkaitan dengan kekebalan tubuh atau imun. Atasi penurunan daya tahan tubuh anak dengan tips berikut. Nah, ada apa? Lagi-lagi dua biar penonton di rumah juga kelihatan.